Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Untuk kita mengalami pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, serta berkat-berkat yang baru, baik secara jasmani maupun rohani. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastrik. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, kita sudah sampai di minggu keempat bulan September. Ini semua karena kebaikan Tuhan ya. Amin, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan dan waktu di mana Tuhan masih memberikan yang terbaik buat kita. Kita menikmati setiap hadirat Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita.
pagi hari ini bukan satu kebetulan Anda dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu untuk kami mendengarkan sebagian dari para firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang menguatkan hati kami, firman-Mu yang menguatkan setiap langkah kami. Kami ada, kami sanggup, kami bisa karena oleh Tuhan Yesus yang membimbing menuntun kami. Bahkan Tuhan yang menganugerahi kami dengan satu kehidupan. Kami mengucap syukur atas segala apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami ingin menghayati, kami ingin meresapi firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hamba percaya mereka Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan ubahkan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Bapa, Putra, Roh Kudus, biarkan Engkau yang dimuliakan ditinggikan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, mari kita sama-sama menerima firman Tuhan, meresapi, menghayati bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, satu hal penting pagi hari ini akan saya bahas, yaitu menerima Yesus dengan sesungguhnya. Bagaimana Anda dan saya menerima Tuhan Yesus itu dengan sepenuh hati. Saya akan mengajak Bapak Ibu di rumah dimanapun Anda berada untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Di sini saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lalu saya loncat, kita baca di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kalau kita menghayati firman Tuhan yang kita sudah baca, ada satu pesan Tuhan yang begitu luar biasa pagi hari ini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Nah, satu hal yang kita bisa resapi, kita harus bisa menghayati firman Tuhan. Di sini kita perlu tahu bahwa menghayati itu bukan hanya sekedar menerima. Firman itu seperti apa? Bukan hanya sekedar menerima Yesus di dalam setiap pribadi kita. Tetapi bagaimana kita meresapi, menghayati firman tersebut, kita sama-sama datang kepada Yesus. Siapa yang haus, siapa yang lapar, datang kepada Dia. Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau lapar, datang kepada Dia. Kalau haus, dikasih minum sama Tuhan, dikenyangkan oleh Tuhan. Yesus berbicara tentang roti yang hidup. Roti yang hidup ini artinya bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita saja. Roti hidup ini akan tetapi dia akan memenuhi yang namanya kebutuhan rohani kita. Di mana pada saat rohani kita haus, kita datang kepada Dia. Kita harus tahu kepada siapa kita datang, kepada siapa kita harus meminta. Karena Yesus sendiri yang mengundang kita, yang memberikan satu perintah, kita harus datang kepada Dia. Firman Tuhan harus benar-benar kita hayati, bukan hanya kita menerima saja. Contoh, satu hal untuk mengurai daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan satu contoh kepada saudara semua. Nah, ketika seandainya saya memberikan beberapa potong roti kepada Bapak Ibu
tentunya Anda akan menerima beberapa potong roti dari saya. Tetapi saya yakin ketika Anda menerima potongan-potongan roti dari saya, respon Anda pasti berbeda. Setiap orang yang menerima roti pemberian dari saya, itu responnya pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Saya yakin ketika saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah menerima roti dari saya? Saya yakin jawaban Anda sudah. Tetapi ingat satu hal, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan hanya sebagai penerima. Ketika kita menerima, kita harus menghayati. Artinya apa? Ketika Anda dan saya, ketika saudara semua dan saya menerima roti atau menerima Yesus, artinya kita harus memakan roti yang saya beri tadi. Bukan hanya menerima. Bahkan mungkin sebagian daripada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima roti tersebut, ada yang menaruh di satu tempat, ada yang menaruh di dalam saku, bahkan ada yang menerima dengan ucapan syukur terima kasih atas berkat yang Tuhan beri. Bahkan bersyukur, bersuka cita ketika menerima roti itu. Lalu apa? Harusnya apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima roti itu? Harusnya langsung memakan. Bukan hanya menerima. Banyak orang-orang saat ini mereka mengatakan bahwa saya sudah diselamatkan karena saya sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi ingat satu hal saudara, bukan hanya menerima. Kalau Anda menerima lalu Anda menaruh di dalam saku, sama aja. Anda tidak memakannya, itu percuma. Karena Tuhan mengatakan apa di sini? Akulah roti hidup itu. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya apa kalau Tuhan mengatakan ia tidak akan lapar lagi? Artinya kita harus memakan roti yang dikasih Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita itu tidak hanya menerima saja. Kita itu harus memakan semua firman Tuhan itu di setiap kehidupan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita bukan hanya memakan hal-hal yang dapat mengenyangkan sementara. Kita memakan roti itu artinya roti tersebut itu bisa memuaskan, bisa menjadi protein, bisa menjadi vitamin di dalam setiap daging kita ini. Orang bisa aja memakannya apapun ketika Anda lapar misalkan. Anda memakan sebuah makanan mungkin sangat karena kelaparan, tidak ada makanan yang mungkin layak dimakan. Lalu Anda memakan kertas. Anda akan kenyang, tetapi itu sesaat. Tetapi kalau kita memakan roti daripada Tuhan, yang artinya dikatakan Tuhan tadi artinya itu firman Tuhan, kita hayati, kita makan, semua akan menjadi vitamin, semua akan menjadi protein di dalam setiap anggota tubuh kita. Nah, banyak orang yang mengatakan akhir-akhir ini, mungkin itu hanya dikatakan Kristen, hanya Kristen KTP. Kristen hanya sekedar mengakui saya sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kita menerima dengan sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita? Kita tahu adalah pokok kehidupan itu adalah Dia yang membuat kita hidup. Dia yang mampu menyelamatkan kita. Banyak orang yang saat sekarang ini mengatakan, oh mereka pun datang ke gereja-gereja, mereka datang beribadah, itu liturgi saudara. Hanya itu yang dilakukan, tetapi hatinya itu tidak sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, bukan satu kebetulan Bapak Ibu dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan semua itu kekuatan, jadikan itu pokok di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita tergantung kepada Dia, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Maka bukan hanya lapar, ketika kita haus pun Tuhan akan memberikan minum. Itu yang dikatakan bahwa Yesus mengatakan hal yang tepat. Tidak ada gunanya menerima Kristus
kecuali kita menerimanya ke dalam keberadaan kita yang paling dalam. Jadi bukan hanya menerima sekedar saja. Kita terima Tuhan itu di dalam hati kita yang paling dalam. Taruh Dia di dalam hati kita yang paling dalam. Di dalam hati kita dengan cara apa? Dengan cara menghayati yang saya katakan tadi. Bukan dengan cara hanya menerima lalu taruh di saku. Semua orang bisa menerima. Tetapi begitu taruh di saku, ya wes. Nggak tahu. Karena apa? Tidak menerima dengan sesungguhnya. Nah, untuk itu, setiap kebenaran yang kita dengar, jangan hanya menempel pada di luar hati kita. Masukkan dia, taruh di dalam yang paling dalam. Taruh dia di lubuk hati kita. Kalau hanya sekedar menempel, sama dengan makanan tadi. Makanan menempel untuk mengenyangkan perut, tidak bisa menjadi protein, tidak bisa menjadi vitamin dalam setiap anggota tubuh kita. Sesungguhnya anggota tubuh kita ini memerlukan yang namanya vitamin. Kita itu memerlukan firman. Sebelum saya akhiri firman Tuhan pagi hari ini, mari kita buka di Wahyu 7 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Saya bacakan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Yang ke-17-nya, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sekarang pilihan di tangan kita. Anda hanya sekedar sebagai penerima, mendengarkan tangan menerima, lalu Anda tidak memakannya atau tidak menghayatinya. Pilihan ada di tangan kita semua. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan mengubahkan setiap kita semua yang ada, bahkan setiap kita yang mendengarkan firman ini. Biarkanlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam hidup kita. Kalau Anda masih ragu, saya katakan pagi hari ini, Tuhan Yesus akan menjamah saudara dan saya. Keraguan itu tentunya berubah menjadi keyakinan yang Anda yakini. Benar-benar Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Pesan saya pagi hari ini, maka sebelum peti ditutup, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan bisa diulang kembali. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, hamba percaya firman-Mu pagi hari ini menguatkan setiap kami yang mendengar. Bahkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami ingin berubah Tuhan. Kami ingin berubah, kami percaya, kami yakin dengan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memimpin, membimbing kami, bahkan memegang erat tangan kami Bapa. Jangan pernah lepaskan tangan ini ya Tuhan. Biarkanlah kami dikenyangkan oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi makanan setiap hari kami. Setiap kami yang haus ya Bapa, kami datang untuk mohon kepadamu. Biarkanlah kami mendapatkan minuman yang segar daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hanya di dalam satu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya.